Jadi siang hari ini kita akan membahas satu topik yang sepertinya sesuatu yang sangat dikenali dan sudah menjadi sesuatu yang umum, yaitu masalah zakat. Dan masalah zakat ini sangat penting untuk didudukkan kembali karena sebetulnya hari ini salah satu pilar atau rukun Islam ini telah roboh, dan sudah barang tentu tanpa satu di antara 5 rukun Islam itu maka tiada Islam. Jadi tiada Islam tanpa zakat. Dan kata lain, hari ini sesudah kira-kira 100 tahun hilangnya daulah Islam ya, maka kaum muslimin hidup tanpa Islam yang paripurna. Jadi hanya muslimin yang hidup tanpa Islam secara paripurna karena satu rukunnya telah roboh. Nah, mengenai zakat itu sendiri kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah SWT menyandingkan zakat dengan salat kira-kira 30 kali. Jadi aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi tidak ada artinya salat kecuali dengan zakat, dan sebaliknya zakat juga tidak ada maknanya kecuali dengan salat. Keduanya tidak bisa dipisahkan, salat dan zakat. Dan kalau kita lihat ayat yang memerintahkan ditariknya zakat, itu juga sudah sangat familiar, yaitu surat At-Taubah 103 ya, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khud ya. Jadi kata khud itu adalah fi'il amr. Jadi kalau kita ingat dulu ada satu orang namanya Abu Lubabah. Jadi ini seorang sahabat di zaman Nabi yang ketika mendengar ayat tentang jihad, dia bertaubat karena dia merasa tidak mengikuti jihad dari Rasulullah SAW, dan dia mengikatkan tubuhnya pada satu tiang. Nah, di Masjid Nabawi di Madinah hari ini ada satu tiang yang disebut sebagai tiang taubat. Nah, itu adalah tempat orang ini dulu mengikatkan dirinya, dan dia mengatakan, saya hanya akan melepaskan ikatan ini apabila Rasulullah SAW melepaskannya. Dan dia mengatakan kepada Rasul bahwa dia punya harta, dan sebagai bentuk penyesalannya dia serahkan harta itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat perintah untuk menarik harta ini, yaitu khud. Nah, jadi fi'il amr dari bentuk perintah penarikan zakat itu menunjukkan bahwa benda itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW tidak ada, maka sebagai penggantinya yaitu para ulil amri. Nah, jadi ayat penarikan zakat ini, perintah penarikan zakat ini bisa dikaitkan langsung dengan ayat lain mengenai kepemimpinan dan ketaatan kepada para pemimpin, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati'u wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antaramu, ulil amri. Nah, Imam Qurtubi, nah ini satu ayat yang sangat populer tapi tidak pernah dijelaskan secara lebih rinci apa makna ketaatan di situ. Nah, kita mengacu pada tafsir dari Imam Qurtubi, satu ulama besar, yang mengatakan bahwa ketaatan itu pada perkara. Yang pertama adalah dalam hal pencetakan dinar dan dirham. Yang kedua adalah menjaga ketetapan takaran dan timbangan. Yang ketiga, nah ini yang langsung terkait dengan zakat, adalah menarik dan membagikan zakat atas harta umat Islam. Yang keempat adalah menegakkan bulan-bulan hijriyah. Jadi yang paling pokok kemudian kaitannya menetapkan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kemudian yang kelima adalah dalam perkara-perkara penetapan hukum. Kemudian yang keenam adalah dalam hal perjalanan haji, dan yang ketujuh adalah dalam hal penetapan jihad. Gitu. Jadi jihad itu harus di bawah komando dan perintah seorang amir. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam hal zakat itu harus terkait dengan adanya kepemimpinan.
Nah, karena itu selama 100 tahun terakhir umat Islam tiada lagi terpimpin di bawah satu ulil amri. Nah, kalau kita lihat pendapat para imam besar, betapa hak menarik zakat itu hanya pada seorang amir, gitu. Dengan kata lain, apa yang kita lihat hari ini di mana zakat itu telah berubah, gitu, bukan sebagai satu kewajiban yang harus ditarik oleh seorang pemimpin, tapi menjadi sedekah sukarela, di mana umat Islam secara sukarela menyerahkan zakat itu kepada lembaga-lembaga atau siapa saja yang mereka pilih. Nah, ini adalah keliru, gitu, karena kalau kita lihat para imam besar, Imam Syafi'i misalnya juga mengatakan bahwa pengumpulan zakat itu hanya dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh khalifah. Nah, jadi seorang pemimpin, seorang amir, seorang sultan atau seorang khalifah bisa menunjuk orang lain untuk menarik zakat, tapi atas dasar otorisasi dari seorang amir tersebut. Jadi Imam Syafi'i menyatakan itu dalam kitab Agung. Kemudian Imam Ahmad juga sama, dalam salah satu kitabnya dia mengatakan hanya khalifah saja yang berhak dan memegang otoritas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Apakah dilakukannya sendiri atau dengan menunjuk orang yang ditunjuknya. Dan seorang amir ini juga berhak untuk memerangi mereka yang menolak membayarkannya. Nah, Imam Al-Syarazi ini dari madhab Hanafi juga mengatakan yang sama, bahwa seorang muslim atau zakat merupakan hak Allah SWT dan untuk dikumpulkan dan dibagikan oleh seorang pemimpin muslim atau pihak yang ditunjuknya, gitu. Nah, Imam Malik dalam Muwatta juga kita bisa temukan mengatakan bahwa pembagian zakat itu sepenuhnya menjadi otoritas seorang amir. Kepada siapa dia membagikannya tergantung penilaian si amir kepada siapa yang terpenting. Jadi kita tahu ada 8 golongan mustahik, 8 asnaf. Nah, itu kepada siapa mau dibagikan, itu bukan berarti satu dibagi 8 lalu masing-masing golongan adalah 1/12, tapi tergantung kepada keadaan. Itu mana yang paling memerlukan lebih banyak itu diberikan. Nah, itu tergantung kepada penilaian seorang amir. Nah, jadi kalau kita lihat secara historis bagaimana masalah otoritas ini menjadi sangat penting dalam kaitan dengan zakat adalah bagaimana ketika Khalifah Abu Bakar dulu memerangi orang-orang yang membangkang dalam membayarkan zakatnya. Jadi kita tahu begitu Rasulullah SAW tidak ada, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, ada sejumlah kabilah-kabilah yang menolak zakat. Dan karena itu Abu Bakar sesudah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain dengan sangat tegas, beberapa sahabat bahkan menolak untuk memerangi. Abu Bakar mengatakan mereka yang dulu melakukan itu pada Rasulullah SAW juga harus melakukannya kepada saya, gitu, dan saya akan perangi siapapun yang memisahkan zakat dan salat, gitu. Nah, jadi ini perlu sekali kita pahami untuk mengerti bahwa zakat itu sangat fundamental di dalam kehidupan muslimin, karena dengan zakat itu maka kita harus pertama menegakkan amr. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab fikih zakat bahkan yang ditulis sesudah mendekati zaman modern, satu contoh yang bisa kita ambil adalah Sabil Al-Muhtadin. Sabil Al-Muhtadin itu karya Syekh Al-Banjari dan ada bab tentang zakat. Nah, Syekh Al-Banjari di dalam bab zakat ini, tentu dalam tradisi Syafi'iyah, juga masih menuliskan bagaimana tata cara penarikan dan pembagian zakat yang sepenuhnya di bawah otoritas sultan. Gitu. Jadi disebutkan di situ misalnya bagaimana seorang sultan bisa menunjuk para amirin, dan Al-Banjari bahkan dengan detail menyebutkan ada 9 kelompok orang-orang yang termasuk di dalam min zakat. Jadi ada yang mengumpulkan data mustahik, ada yang
menjaga baitul malnya, ada yang membagikannya, ada yang menghitungnya dan sebagainya. Jadi semuanya di bawah otoritas. Dan kata lain, seperti yang dikatakan oleh beberapa imam tadi, tidak sah adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai penarik zakat dan pembagi zakat. Nah, ini yang penting diketahui ya, bahwa di masa lalu pun, bahkan ketika zaman kekhalifahan, ada wilayah-wilayah yang jauh yang tidak terjangkau oleh kepemimpinan pusat, maka amir setempat harus ada seorang amir yang ditunjuk, yang disepakati sebagai orang yang berhak menarik dan membagikan zakat. Nah, ini aspek pertama yang hari ini harus ditegakkan kembali, bahwa umat Islam harus kembali berjamaah supaya bisa menegakkan rukun zakat. Nah, tentu ini kemudian terkait dengan masalah yang kedua, yaitu mengenai alat untuk membayarkan zakat tersebut. Ya, jadi hari ini kita tahu zakat dibayarkan dengan apa yang tersedia hari ini, yaitu sistem mata uang kertas. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa Rasul SAW mengajarkan pada kita pertama mengenai nisab, ya, bahwa zakat itu hanya ada batas tertentu, yaitu dalam hal zakat harta berupa uang, nisabnya adalah 20 dinar atau 200 dirham. Gitu. Jadi dinar adalah koin emas 22 karat seberat 4/4 gram. Sedangkan dirham adalah koin perak seberat 2,975 gram. Nah, ketentuan mengenai nisab, jadi kalau kita mundur sedikit, zakat kan ada 4 golongan yang wajib dikenai zakat. Pertama adalah zakat yang berupa uang, gitu. Dan uang maknanya adalah koin emas dan koin perak, dinar dan dirham. Jadi hari ini kalau kita merujuk pada kitab-kitab zakat modern, hanya disebut zakat wajib pada emas dan perak. Nah, itu menghilangkan pemahaman aslinya bahwa yang dimaksud emas dan perak tentu saja adalah uang, yaitu dinar emas dan dirham perak. Yang kedua adalah barang dagangan. Apapun yang diperdagangkan itu terkena kewajiban zakat, di mana nisab zakatnya mengikuti nisab zakat uang, yaitu 20 dinar atau 200 dirham. Jadi apakah itu perdagangan komputer, apakah itu perdagangan sayuran, apapun yang diperdagangkan, maka terkena zakat dengan nisab seperti zakat uang. Yang ketiga adalah produk-produk pertanian tertentu. Tidak semua produk pertanian itu wajib zakat. Dan kalau kita lihat, semua produk pertanian yang berkewajiban zakat adalah yang punya karakter dan bisa berfungsi sebagai uang, yaitu produk-produk polong-polongan dan biji-bijian tertentu, ya, seperti gandum, kemudian jawawut, dan sudah barang tentu kedelai, jagung, padi, dan seterusnya. Dan ini semua punya karakteristik yang bisa digunakan sebagai alat tukar, bisa disimpan dalam waktu lama, tidak mudah rusak, bisa ditakar dan timbang secara standar, dan seterusnya. Nah, begitu juga yang kelompok keempat adalah buah-buahan. Pertanian ini termasuk polong-polongan dan buah-buahan tertentu. Juga buah-buahan yang bisa menjadi alat tukar, itu buah-buahan tertentu yang bisa dikeringkan, kurma, kismis, kemudian yang bisa menjadi manisan-manisan tertentu yang diawetkan, dan seterusnya. Nah, kelompok yang keempat adalah hewan, zakat hewan. Ini juga tidak semua hewan, hewan-hewan tertentu seperti onta, kambing, lembu, dan yang bisa dianalogikan dengannya, kerbau, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa selain nisab ada haul, kecuali untuk pertanian dan kecuali pertanian. Pertanian ini adalah setiap kali panen dia berkewajiban zakat. Sedangkan pada perdagangan uang itu ada haulnya 1 tahun sekali. Jadi ada 2 hal yang perlu dipahami dalam konteks ini. Yang pertama adalah mengenai haul, ya.
Jadi zakat itu hanya dikenakan pada harta tabungan dan 1 tahun tahun Hijriah. Jadi tidak ada yang namanya zakat pada penghasilan. Ya, penghasilan tidak pernah dikenai zakat. Nah, hari ini kita tahu ada yang membuat rumusan baru yang disebut sebagai zakat profesi. Nah, ini adalah bid'ah yang tidak pernah dikenal di dalam sunnah maupun di dalam seluruh sejarah kaum muslimin. Ini adalah temuan orang modern. Jadi yang kedua yang jadi sangat penting adalah, dan ini terkait dengan yang awal tadi saya sampaikan, bahwa zakat hanya sah dibayarkan dalam bentuk ain, yaitu merchandise yang tangible, yang punya nilai. Ya, jadi kalau padi zakatnya dibayar dengan padi, kurma zakatnya dibayar dengan kurma, kemudian kambing dibayar dengan kambing. Nah, dalam hal uang dan harta perdagangan, maka zakatnya wajib dibayar dengan nukut, yaitu koin emas atau koin perak, dinar atau dirham. Nah, jadi lihat ya, hubungan antara amr, ulil amri, kepemimpinan jamaah, dengan zakat, yaitu 2 rukun pokoknya. Yang pertama adalah zakat harus ditarik oleh seorang amir dan dibagikan oleh dia atau orang yang ditunjuknya, yang kita sebut sebagai amilin. Dan yang kedua, zakat khususnya mal, harta uang dan perdagangan, hanya boleh dibayar dengan dinar atau dirham, yaitu ain dari harta yang bersangkutan. Ya, dan kita tahu tadi bahwa satu di antara beberapa tugas seorang amir adalah mencetak dinar dan dirham. Jadi dalam kaidah fikih dikenal, kalau ada satu perbuatan yang wajib, ya, maka sesuatu yang membuat perbuatan wajib itu bisa dilaksanakan, hukumnya menjadi wajib. Jadi karena zakat itu wajib, maka wajib hukumnya untuk menyediakan alat supaya zakat yang wajib itu bisa dilaksanakan. Dalam hal ini yaitu dinar emas dan dirham perak. Ya, dan karena pencetakan mata uang itu adalah otoritas seorang amir, seorang sultan, maka wajib juga umat Islam untuk berjamaah. Gitu. Ya, jadi ayat untuk 2 tadi, satu perintah khudh min amwalihim tutairuhum dan seterusnya, tariklah zakat, itu bisa dilaksanakan karena kita memiliki ulil amri. Dan yang kedua, bahwa kewajiban membayarkan zakat dengan ain bisa dilakukan ketika si amir tadi telah mencetak dan mengedarkan dinar dan dirham. Dan dengan sendirinya sesudah itu, karena kewajibannya adalah menarik dan bagian, maka seorang amir harus menegakkan baitul mal. Ya. Jadi hari ini baitul mal juga sudah tidak dikenali, malah dikasih embel-embel menjadi baitul mal wa tamwil, yang kemudian menjadi bentuk kredit mikro. Jadi islamisasi dari satu mekanisme riba, yaitu kredit mikro, di mana dilakukan simpan pinjam, peminjaman dengan bunga walaupun tidak disebut sebagai bunga dan sebagainya. Tapi ini adalah penyimpangan karena tidak adanya baitul mal. Nah, jadi kalau kita ringkaskan kembali bahwa yang paling pokok dari zakat hari ini adalah tadi ditegakkannya amr, kemudian dicetaknya dinar dan dirham, kemudian ditegakkannya baitul mal. Gitu. Nah, sudah barang tentu pada zaman ini tidak bisa langsung sepenuhnya dilakukan, tapi bertahap. Jadi dengan kata lain, apabila di satu wilayah belum ada dinar dan dirham, maka bisa menggunakan dinar dan dirham dari tempat lain yang sudah dicetak. Nah, tapi hari ini kita tahu bahwa di Nusantara ini sudah ada paling tidak 5 sultan yang mencetak kembali dinar dan dirham. Sultan Sulu, Sultan Ternate almarhum, kemudian Sultan Cirebon, kemudian Sultan Bintan Darul Masyhur, dan Mangkunegeri Tanjung Pura. Nah, jadi dengan setidak-tidaknya 5 dinar dan dirham dari wilayah itu, maka umat Islam
sudah bisa melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan rukunnya, gitu. Nah, memang selama katakanlah sebelum ada dinar dan dirham, kita kemudian memasuki apa yang disebut sebagai darurat. Nah, para ulama mengambil dalil itu sebagai kedaruratan karena zakat tetap wajib dibayarkan, gitu. Nah, tapi hari ini karena zakat koin dinar dan dirham sudah kembali, maka zakat harus kembali ditegakkan dalam bentuk dinar dan dirham, gitu. Jadi kaidah darurat itu sudah gugur dengan sendirinya, gitu. Dan kalau kita lihat pendapat para imam besar, kita juga menemukan bukan hanya pada masalah siapa yang berhak menarik dan bagian zakat, tapi juga soal tadi alat untuk membayarkan zakatnya. Jadi Imam Syafi'i misalnya dalam risalah mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pembayaran zakat dalam perak dan kaum muslimin mengikuti presidennya dalam emas, baik berdasarkan hadis yang diriwayatkan kepada kita maupun kepada kias bahwa emas dan perak adalah penakar harga yang digunakan oleh manusia untuk menimbun atau menyimpan dan membayar komoditas di berbagai negeri, gitu. Jadi di sini ditegaskan bahwa kenapa harus emas dan perak. Imam Syafi'i mengatakan manusia juga memiliki jenis logam lain selain emas dan perak, seperti kuningan, besi, timbal. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan zakat atas logam-logam yang lain tersebut. Jadi logam-logam ini dibebaskan dari zakat dengan dasar preseden baik hadis maupun kias pada emas dan perak, bahwa emas dan perak digunakan sebagai standar harga, ya, dimanapun, dan semua logam yang lain dibeli dengan emas dan perak. Dan katanya seluruh logam yang lain adalah komoditi biasa, bukan uang, ya. Jadi semua logam selain emas dan perak dibeli dengan emas dan perak, dibayar dengan keduanya dengan dasar kadar berat tertentu, gitu. Nah, jadi ini pernyataan dari Imam Syafi'i untuk menunjukkan bahwa zakat hanya sah dibayarkan dengan emas dan perak dalam hal zakat harta uang. Nah, yang lebih dekat lagi dengan kita adalah pendapat dari Syekh Muhammad Elis. Syekh Muhammad Elis adalah mufti Al-Azhar di abad ke-19, mau memasuki abad ke-20 sebelum digantikan oleh Muhammad Abduh. Nah, Syekh Muhammad Elis ditanya, karena pada waktu itu uang kertas sudah mulai muncul. Dan Syekh Muhammad Elis ditanya, bagaimana status uang kertas ini? Nah, beliau mengatakan bahwa kalau zakat menjadi wajib karena pertimbangan substansinya sebagai merchandise, sebagai ain, maka nisabnya telah ditetapkan berdasarkan nilai substansinya dan bukan atas dasar nilai nominal, ya kan? Dinar emas, dirham perak tidak punya angka nominal, dia bernilai atas dasar beratnya, gitu. Nah, jadi sebagaimana pada perak, emas, biji-bijian dan buah-buahan tadi, semua jenis tanaman yang terkena zakat semua diukur berdasarkan takaran dan timbangannya, bukan nilai nominalnya. Nah, lalu Syekh Muhammad Elis mengatakan kalau substansi uang kertas dikaitkan dengan zakat, maka dia menjadi tidak relevan. Di 1 juta rupiah, 1.000 dolar, 100.000 pound sterling, tidak relevan. Jadi kalau mau dipakai uang kertas itu sebagai alat bayar zakat, kata Muhammad Elis, maka dia harus diperlakukan sebagaimana tembaga dan besi. Seperti yang kata Imam Syafi'i tadi, tembaga, besi, kuningan itu adalah material biasa. Nah, Syekh Muhammad Elis, ini madhabnya Maliki. Beliau mengatakan, ya kalau uang kertas mau dipakai harus diperlakukan begitu. Dengan kata lain, kalau Anda punya uang kertas 100 ribuan, itu ditumpuk kemudian ditimbang. Berapa harga kertas hari itu 1 kilo? Nah, sekarang ini kalau kita jual kertas di tukang loak itu 1 kilo 1.000 rupiah. Nah, maka uang ratusan ribu satu koper itu, kalau dia 10 kilo nilainya hanya 10.000 rupiah. Nah, itu adalah pendapat para ulama, para
fuqaha dari berbagai madhab. Di madhab Hanafi juga sama pendapatnya. Imam Kasani kalau tidak salah mengatakan bahwa zakat hanya sah dibayarkan dengan ain dan tidak bisa dibayarkan dengan dain. Nah, kita pernah bahas bahwa dain adalah yang hari ini menjadi secara uang kertas. Dia adalah surat hutang. Jadi kalau kita lihat dari berbagai aspeknya, dari segi nilainya pun uang kertas tidak punya nilai. Yang kedua, kemudian dari segi posisinya, uang kertas adalah surat hutang. Jadi kalau kita membayarkan dengan uang kertas, itu berarti kita berhutang. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak sah hukumnya membayarkan zakat dengan uang kertas. Jadi harus dikembalikan kepada alat bayar yang ditetapkan, yaitu ain. Jadi sekali lagi, kalau zakatnya ada pada kurma, bayarnya dengan kurma. Zakatnya pada padi, dibayar dengan padi. Zakatnya pada harta moneter, uang, maka hanya bisa dibayarkan dengan nukut, yaitu koin emas atau koin perak. Dan kita tahu ketetapannya adalah 20 dinar atau 200 dirham sebagai nisab. Kemudian sesudah haul 1 tahun, dan tahunnya adalah tahun Hijriah yang harus dipahami. Jadi jangan pernah menghitung zakat itu dengan patokan tahun Masehi, melainkan harus dengan tahun Hijriah. Dan yang terakhir tadi bahwa dia harus dibayar dengan ain yang bersangkutan, gitu. Nah, ini adalah rukun-rukun zakat yang hari ini roboh. Sebagaimana kita tahu, hari ini umat Islam tidak berjamaah, tidak dipimpin oleh para amir, dan tidak dengan sendirinya, karena tidak ada seorang amir, tidak ada yang mencetak dinar dan dirham, dan karena itu zakat tidak bisa dilaksanakan dengan dinar dan dirham. Nah, tetapi ini sudah berlangsung kira-kira 80-90 tahun sejak runtuhnya daulah Islam, dan dengan runtuhnya daulah Islam itu juga berarti hilangnya dinar dan dirham, dan hilangnya pemaksaan penarikan zakat. Jadi zakat itu maksud dengan adanya seorang amir dan dikatakan ditarik oleh para petugas yang ditunjuk. Zakat itu adalah kewajiban yang harus dipaksakan. Khalifah Abu Bakar bahkan memerangi mereka yang membangkang membayarkan zakat. Nah, hari ini orang seolah-olah berjasa besar dengan menyerahkan zakatnya secara sukarela pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi terbalik. Zakat itu harusnya dengan rasa takut dibayarkannya, bukan dengan rasa bangga dan dengan rasa berjasa, gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, masalah yang agak detail sedikit adalah mengenai kadar emasnya. Jadi bagaimana kita mengukur nisab zakat? Dalam perak itu clear, karena perak adalah perak murni. Jadi dirham itu perak murni 99,95%. Nah, dalam hal dinar emas banyak kebingungan. Di antaranya karena hari ini kalau kita lihat buku-buku dan kitab-kitab modern yang membahas masalah zakat, nisabnya selalu disebutkan dalam gram. Jadi ada yang mengatakan 85 gram emas, 89 gram emas, 90 sekian gram emas dan sebagainya. Nah, ini adalah akibat dari pengubahan sebutan yang bukan sekedar sebutan, karena Nabi mengatakan tidak ada zakat kecuali harta telah mencapai 20 dinar atau 200 dirham. Nah, jadi penyebutannya harus dikembalikan bahwa nisab zakat adalah 20 dinar, bukan 85 atau 90 atau berapapun gram emas. Jadi bukan gram satuannya. Karena dengan dikembalikan pemahamannya pada dinar, kita kemudian akan mengerti bahwa 1 dinar adalah 1 miskol. Dan kalau kita lihat penetapan satuan takaran secara klasik, yang disebut miskol adalah 72 butir gandum yang dipotong ujung-ujungnya, ya. Nah, tapi yang lebih kita bisa jadikan patokan adalah sabda Nabi yang mengatakan bahwa kalau kamu menimbang sesuatu, maka gunakanlah miskol, yaitu timbangan orang Mekah, ya. Dan para ulama telah menemukan hari ini berat yang paling bisa disepakati dan diterima kalau disebut dalam satuan gram, 1 miskol adalah 4,25 gram.
Jadi 20 mithqal atau 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas murni. Nah, soal yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan murni? Zahab khalis, ya, yang disebut emas murni. Nah, kita tahu hari ini di zaman modern ini yang disebut emas murni adalah emas 24 karat, yaitu 99,99%. Dan bentuknya adalah batangan. Nah, ini dulu tidak pernah dikenal. Di zaman ketika emas dan perak berlaku dengan uang, tidak ada yang namanya emas batangan. Semua emas adalah dalam bentuk penggunaan. Apakah itu dalam bentuk perhiasan, apakah itu dalam bentuk uang. Dan yang ketiga adalah kalau bukan kedua-duanya, bukan perhiasan dan bukan uang, dan maksudnya perhiasan itu termasuk pisau, gelas, segala macam bentuk penggunaan, maka disebut tiber, yaitu bahan baku. Emas bahan baku, emas mentah, yang hari ini kita kenal sebagai emas batangan 24 karat. Nah, seorang ulama dari Mauritania, Tunisia, menemukan bahwa seluruh emas dalam penggunaan itu selalu bercampur. Tidak pernah ada yang 100% murni gitu. Jadi kembali ke soal apa yang dimaksud dengan emas murni, yang nanti kaitannya adalah dengan nisab zakat, adalah emas dengan campuran tertentu, tapi campuran ini harus dibatasi, di mana secara empiris, secara uruf, secara adat, kebiasaan manusia, semua penggunaan emas itu dengan campuran, tapi harus dibatasi, tidak boleh lebih dari 10%. Dan yang terdekat dengan itu berarti adalah dalam bahasa karatase modern 22 karat, yaitu dengan ketidakmurnian 8% gitu. Dan itu sesuai dengan standar dinar modern yang telah dicetak kembali oleh tadi beberapa amirat dan sultan, adalah emas 22 karat. Nah, jadi kalau kita mau menghitung nisab zakat harus dirujuk pada dinar emas, dan itu berarti 4/4 gram 22 karat gitu. Nah, dan pengambilan ketentuan 22 karat ini menjadi lebih hati-hati, karena kita berarti mengambil posisi yang lebih ketat. Jadi kalau Anda mengambil posisi emas 24 karat, pertama itu tidak sesuai dengan realitas bahwa seluruh emas dalam penggunaan itu adalah 22 karat rata-rata. Dan yang kedua, kalau Anda mengambil patokan 24 karat, berarti dia lebih longgar. Bisa diikuti, ya kan? Kalau Anda menggunakan standar 22 karat sebagai nisab zakat, berarti Anda mengambil posisi hati-hati, karena 22 karat sudah kena zakat. Tapi kalau Anda mengambil 24 karat, maka menjadi lebih longgar, 8% lebih longgar dibandingkan yang mengambil posisi 22 karat. Nah, begitu juga kalau dalam berat, kalau kita menggunakan standar modern, maka zakatnya ya 85 gram, posisi 22 karat. Jadi kalau sekarang orang memiliki emas batangan 24 karat, maka dia harus dikurangkan dulu 8%. Nah, itulah patokan nisab zakatnya gitu. Jadi dia lebih cepat terkena zakat ketimbang menggunakan standar modern. Nah, jadi apa yang saya ingin ringkaskan adalah bahwa hari ini zakat sudah roboh, dan akibatnya adalah tadi kaum muslimin hidup tanpa Islam yang paripurna. Dan akibat dari itu adalah kita membiarkan berlakunya sistem riba, yang semuanya diawali dengan dihapuskannya emas dan perak sebagai mata uang, kemudian diberlakukannya sistem perbankan dengan kredit berbunga, dan itu berimplikasi bahwa harta manusia hari ini bukan lagi merupakan ain, bukan lagi merupakan harta yang real, melainkan simbol harta. Dan karena itu sesungguhnya ketika kita menghitung zakat menjadi tidak relevan, seperti kata Syekh Muhammad Elis. Oleh karena itu semua nisab zakat masih selalu ditetapkan dengan emas dan perak. Nah, pertanyaan besarnya kan, kalau nisabnya ditentukan dengan emas dan perak, kenapa alat bayarnya tidak dengan emas dan perak? Gitu. Nah, jadi lihat ya, implikasi dari kalau kita bisa tegakkan rukun zakat,
Pertama, umat Islam akan berjamaah, dipimpin oleh para amirnya atau para sultannya, dan yang kedua akan beredar kembali mata uang dinar dan dirham, dan yang ketiga sudah barang tentu dengan beredarnya mata uang dinar dan dirham antara lain melalui zakat yang ditarik dan dibagikan, maka muamalah harus berjalan, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, mahar, semua akan kembali bisa berlaku dengan mata uang yang sunnah, yaitu koin emas dan koin perak. Nah, itulah pentingnya zakat ditegakkan kembali, rukun zakat ditegakkan kembali sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW dan sesuai dengan seluruh perjalanan umat Islam ketika masih tegak di bawah aman. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.